بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Waqala Abu Sa'id Ahmad ibn Isa al-Harraz, ya, al-Harraz rahimahullah, awwalu maqamin liman wajada ilma tauhid wa haqqaqa bizalika fana'u dzikril asy wa infiraduhu billahi azza wa jalla. Ya, ini pernyataan Imam Abu Sa'id al-Harraz. Ini ulama sufi yang terkenal juga, bahwa sebenarnya tingkatan awal, ya, boleh dikatakan pintu awal bagi orang yang merasakan tauhid itu ialah fananya mengingat sesuatu dalam hatinya. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang diingat, ya. Wanfiraduhu billah, jadi semata-mata hanya dengan Allah. Ya, infirad, amesen dalam bahasa kita. Ya, jadi yang ada di dalam hatinya ini itu tadi, ya, ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilahnya Andre Guruta dalam Al-Qaulus Shadiq, si mata mangoloi atina laurifong Allah Ta'ala, itu yang dikatakan zikrullah, ya. Jadi kalau dikatakan zikrullah itu berzikir dengan lidah ini atau dengan hati, nah, itu sebenarnya wasilah. Hakikatnya itu mengingat, ingatan, dan ingatan itu mengikut terjemahan di sini infirad, amesen, ya, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, dan berkata pula Abu Sa'id, awwalu alamatit tauhid, yang paling awal tanda tauhid itu ialah khurujul abdi an kulli syai', apabila hamba itu keluar dari segala sesuatu. Dia keluar, sama juga di atas fana, artinya dia keluar. Waraddu jami'il asya' ila mutawalliha, dan mengembalikan kepada sesuatu itu kepada yang menguasainya, yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ada yang pernah menanyakan, ada yang melihat sesuatu, ada yang melihat Allah, ya, sebelum melihat sesuatu, ada yang melihat ketika melihat sesuatu, ada yang melihat sesudah yang melihat sesuatu. Ini yang dikatakan waraddu jami'il asya' ila mutawalliha. Dia melihat sesuatu, dia tidak lihat sesuatu itu, tapi yang dilihat adalah penciptanya, mutawalliha. Hatta yakunal mutawalla bil mutawalli naziran ilal asya'i qaiman biha mutamakkinan fiha. Ya. Jadi orang yang diberikan penglihatan seperti itu, dia hanya melihat kuasa Allah di situ. Dia melihat penciptaan Allah di situ. Jadi kembali kepada penciptanya, bukan kepada ciptaannya. Ya. Tapi jangan dibuat-buat. Ya. Itu mesti hakikat dari dalam hati, wujdan dari dalam hati. Summa yukhfihim fi anfusihim min anfusihim. Kemudian Allah sembunyikan mereka pada dirinya daripada diri mereka. Artinya seakan-akan dia tidak mengingat lagi dirinya. Dia sudah lupakan
apa yang dia lihat itu, yang dilihatnya di sebalik ya penciptaannya. Wa yumitu anfusahum fi anfusihim. Ya, Allah mematikan dirinya daripada di dalam dirinya, wa yastani'uhum li nafsi. Ya, sehingga memunculkan ya dirinya. Fahaza awwalu dukhulin fit tauhid min haitsu zuhurut tauhidi bidaimumah. Inilah awal masuknya seseorang dalam sifat tauhid dari sisi zahirnya tauhid itu secara berterusan. Ya, itu penjelasan daripada Imam As-Sarraj. Wa qala, dan berkata juga Imam As-Sarraj, wa bayanu zalika wallahu alam, fana'u zikril asya'i bi zikrillahi ta'ala. Yaitu leburnya ya mengingat sesuatu karena dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na khurujihi min kulli syai', adapun makna keluar hamba itu dari segala sesuatu, yakni la yudhifu ila nafsihi wastita'atihi syai'a. Dia tidak lagi menyandarkan sesuatu dari kemampuan dirinya dan kemampuannya kepada dirinya. Jadi tidak lagi mengatakan saya yang beribadah, saya yang istighfar, saya yang tidak lagi. Tidak ada lagi saya yang menunjuk kepada dirinya. Saya yang diucapkan, saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya terkadang ada pernyataan-pernyataan kalau orang salah tanggap, wah ini orang mengaku sebagai Tuhan kalau dia baca bukunya umpamanya. Ya. Wa yara qawamal asya'i billahi fil haqiqah la bihim. Jadi dia melihat berdirinya sesuatu itu karena Allah pada hakikatnya, bukan karena mereka. Ya. Wa makna kaulihim, adapun makna perkataan Syekh Kharraz di atas, hatta yakunal mutawalla bil mutawalli nadiran ilal asya'i qa'iman biha yushiru ila tauliyatil haqqi lahu. Itu memberikan isyarat makna kepada tauliyah, penguasaan yang diberikan yang maha benar Allah kepadanya. Wa ma yastaula alaihi, dan yang dikuasakan itu makhluk, min haqaiqit tauhid, daripada hakikat tauhid itu sendiri. Hatta yara qawamal asya'i billahi azza wa jalla la bizawatiha, sehingga dia melihat wujudnya sesuatu itu sebab Allah. Ya. Allah yang dia lihat, la bizawatiha, bukan zatnya benda-benda itu atau perkara itu. Ala tara ila qaulil qail, tidakkah kita biasa mendengarkan perkataan ahli syair yang bertauhid, wa fi kulli syai'in lahu syahidu. Tiap-tiap sesuatu itu bagi Allah ada ya saksinya, ada syahidnya. Ya dulu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Wa amma qauluhu mutamakkinan fiha, adapun perkataannya yang ada di atas itu mutamakkinan fiha, yuridu bizalika anna talwin la yajri alaihi fi nadharihi ilal asya, bahwa tidak akan beredar, ya, tidak akan berlaku pandangannya kepada sesuatu. Pandangannya itu dia melihat sebab wujudnya sesuatu itu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka wa ma'a billahi azza wa jalla, karena wujudnya sesuatu itu hanya dengan sebab Allah Subhanahu wa taala.
Summa qala, kemudian mengatakan yukhfihim fi anfusihim min anfusihim, tadi sudah dibaca, wa yumitu anfusahum bi anfusihim, yakni la yuhissuna hissan. Nah, tidak ada lagi ya perasaan sedikit pun, wala yulahizuna harakatan min harakatihim, tidak ada lagi perhatian gerakannya yang zahir dan yang batin. Artinya hamba ini dia sudah hilang semua itu. Yuma ilai fil haqiqah, yang menunjukkan kepada hakikatnya. Illa wahiyya muntamisatun tahta sultanil qudrati wa inqadil masyiati wa in udhifat ilal mudhafi ilai. Nah, jadi semuanya itu tunduk di bawah kuasa yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terjadinya ya kemauan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemauan dari dirinya. Ya, sekalipun ya disandarkan ya kepada sandarannya. Nah, jadi mungkin di dalam bahasa sehari-hari saya yang makan. Saya memang kita. Tetapi dalam hatinya bukan saya yang makan. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua perbuatan-perbuatan yang baik kita mulai dengan Bismillah, dengan keyakinan bahwa semua ini la haula wala quwata illa billah. Ya, kita makan karena Allah, kita minum demi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid ini merupakan perkara yang sangat sensitif ya, bagi ulama sufi. Wa qala Asy-Syibli rahimahullah li rajulin. Ya, pernah Imam Syibli berkata kepada seseorang, tadri lima la yasihhu laka tauhid. Adakah kamu mengetahui kenapa tidak sah ya, bagimu tauhid? Ya. Artinya mungkin ini muridnya, Imam Syibli mengatakan ini tauhid kamu belum sah. Ya. Jadi Syibli bertanya, tahukah kamu mengapa tauhid kami itu tidak sah? Ya, maka orang itu bertanya mengatakan, la, saya tidak tahu. Maka Syibli mengatakan, li'annaka tatlubuhu bi'iyyaka. Ya. Karena kamu meminta tauhid itu dengan kamu sendiri. Ya. Artinya kamu rasakan kamu sendiri yang meminta kepada Allah. Ya. Pada sepatutnya kamu meminta karena kamu meyakini bahwa Allah yang menyuruh saya untuk meminta. Nah, itu yang mau disebutkan di sini. Artinya seperti statement yang awal tadi mengatakan, kalau kita bicara tauhid, ya mengikut ulama sufiyah di peringkat khawas, kalau kita berbicara tauhid, falaisa hunaka khalqun, tidak ada lagi ciptaan di situ. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disebutkan bahwa Imam Syibli ya membagi tauhid itu kepada dua. Ada namanya tauhidul basyariyah dan yang kedua tauhid al-ilahiyah. Ya. Tauhidul basyariyah maknanya khauful uqubat. Dia takut kepada siksaannya. Jadi kalau kita bertauhid, kita mengingat Allah, tapi kita mengingat itu karena lantaran kita sangat takut, khauf dengan siksaannya, maka itu namanya tauhid al-basyariyah. Wa tauhidul uluhiyah, tauhidut ta'zim. Sedangkan tauhid uluhiyah itu maknanya tauhid untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Itu dalam takbir ihram kita baca Allahu Akbar. Sepatutnya di situ ada ta'zim. Ya, di situ ada ta'zim. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya niat kita yang diluruskan, tapi yang paling penting adalah at-ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira itu apa namanya semua. Ini semua dari Imam Asyibli. Saya kira bagi yang ingin ya membacanya dari segi makna mudah, ya cuma memahaminya itu. Tapi jadi oleh karena itu saya mengatakan kalau baca jangan dipahami. Ya, jangan dipahami. Nanti dipahami salah, patahlik, ya, kata Imam As-Sarraj. Nah, dia mengatakan manit tola ala zarratin min ilmi tauhid da'ufa an hamli baqatin lisi kalima hamila. Nah, artinya barang siapa yang mendapatkan sebiji zarrah atom sedikit kecil, barang siapa yang bisa merasakan sebiji zarrah ilmu tauhid itu, maka dia tidak mampu, lemah ya untuk memikul semut begitu beratnya. Ya, padahal semut itu kan kecil, tapi berat sekali rasanya semut itu. Kalau ada sebiji zarrah. Di tempat yang lain, Syekh Shibli juga mengatakan, manitola ala zarratin min ilmi tauhid, barang siapa yang merasakan sebiji zarrah ilmu tauhid itu, maka dia mampu hamalas samawati wal arda ala syaratin min jufni ainaini. Dia mampu memikul langit dan bumi, dirasakannya hanya seperti rambut ya di atas kelopak matanya. Artinya ringan sekali. Padahal ini as-samawati wal ard. Nah, jadi ini semua kalau dilihat dari segi makna, apa yang kita boleh paham. Ya. Wa qala Sarraj ma'nahu wallahu alam anna as-samawati wal arda, adapun langit dan bumi, wa jami'a ma khalaqallahu azza wa jalla, dan semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yatasagaru fi ainihi, artinya menjadi kecil semua, indama yushahidu biqalbihi, ketika hatinya musyahadah ya, melihat nur tauhid itu daripada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang merasakan nikmat tauhid dalam hatinya itu, tidak ada lagi yang berat, tidak ada lagi yang besar, kecuali azamatillah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang disimpulkan oleh Imam As-Sarraj. Wa qad ruwiya, ya ini penjelasan tambahan dari Syekh Sarraj, anna Jibril li Jibril alaihissalam sittumiyati janahin, bahwa Jibril itu mempunyai 600 sayap. Ya, itu aslinya Jibril. Janahani minha idza nasyarahuma ghatta bihima al-masyriqa wal maghrib. Hanya 2 sayapnya saja. Ya, kalau dihamparkan maka boleh menutupi timur dan barat. Ya, begitu besarnya. Jadi coba bayangkan berapa besarnya malaikat Jibril itu. Nah, dia punya 600 sayap. 2 sayapnya saja sudah boleh menutupi timur dan barat. Ya. Itu begitu besarnya. Itu dulu yang mau dimasukkan dalam pemikiran kita. Begitu besarnya Jibril itu. Ya. Kemudian dia mau menyebutkan lagi
riwayat daripada hadis yang berasaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini patutnya anhuma. Anna surata Jibril alaihi salam fi qaimatil kursi mislu zarada fi al-jausan. Sesungguhnya ya, surah Jibril itu bentuk. Jadi bentuk Jibril itu yang ada di bawah tiangnya kursi, tiangnya kursi itu seperti besi. Ini zarada, lubang kancing. Jausan ini pakaian besi, ya, pakaian yang dipakai oleh bala tentara itu. Jadi ada kecil sedikit di situ, seperti itu Jibril di alam ini, begitu kecilnya. Ya, padahal tadi disebutkan bahwa hanya dua sayapnya sudah boleh menutupi timur dan barat. Tapi kalau dia di alam jagat ini, maka kelihatan Jibril di bawah tiangnya kursi itu, al-kursi, maka seperti seperti lubang kancingnya, ya, baju besinya para askar itu. Ya, sedikit lagi. Inna Jibril alaihi salam wal arsya wal kursiya. Ini semua barang-barang gaib, ya. Tapi dia masih ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, ya, Arash, al-kursi, kullu hadha ma'al malakut allati dhahara li ahli ilmi billahi azza wa jalla fa innama hiya karamlatin fima wara'al malakuti bal akallu min zalik. Ya. Jadi tiga benda besar ini, benda agung ini, Jibril, Arash, kursi, ini benda kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dilihat di alam jagat raya malakut as-samawati wal ardh, kalau kita lihat di situ seperti dilihatnya oleh orang-orang yang khusus diberikan oleh Allah, yaitu ahlul ilmi billah, al-arifuna billah, ya, para ulama tasawuf, maka dia melihat semua ini, Arash, kursi, Jibril, hanya seperti satu kerikil, karamlah, hanya sebesar kerikil di tengah padang yang sangat luas, jagat malakut itu, atau lebih kecil lagi. Ya. Artinya dia mau gambarkan, Imam Syarazi dia mau gambarkan begitu alam ini sangat besarnya, ya, sangat besarnya. Tapi bagi orang yang mendapatkan sedikit tauhid, semua itu merasa dilihatnya kecil. Nah, itu mau digambarkan di situ. Ya. Wa qala Abu Abbas Ahmad ibn Atha al-Baghdadi rahimahullah fi ba'di kalamihi alamatu haqiqatit tauhid nisyanut tauhid. Tanda hakikat tauhid itu artinya melupakan tauhid. Ya, jadi kalau masih mengingat itu belum tauhid lagi. Wasidqut tauhid ayyakunal qaimu bihi wahidan yuridu bizali wahidan, sampai situ. Kebenaran tauhid itu apabila yang terlihat qaim bihi, yang ada di situ, wahidan, yang maha kuasa, esa, yang maha esa. Ya, jadi seperti penjelasan-penjelasan sebelum ini, bahwa kita melihat sesuatu ini, kita tidak lihat ini. Ya. Yang dilihat itu al-haq, al-wahidul haq.
Yuridu bizalika, apa maksudnya ini? Mengikut sesara supaya kita tidak tidak salah memahaminya. An yansa al-abdu, ya, bahwa dia hamba itu dia melupakan ru'yat tauhidi. Dia tidak lagi dia melupakan melihat tauhidnya. Fi tauhidi. Ya. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, kita tidak melihat lagi itu la ilaha illallah. Kita tidak mengingat lagi itu la ilaha illallah. Bi ru'yati qiyamillahi azza wa jalla bizalika qabla khalqi. Ya. Karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebelum ciptaannya lagi. Li'annahu law lam yuridhum bizalika ma araduhu wala wahaduhu. Karena sekiranya Allah tidak menghendaki demikian itu, maka tidak mungkin mereka berkehendak dan tidak mungkin mereka bertauhid. Ya, tidak mungkin mereka bertauhid. Jadi sama dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi apa yang kita kehendaki ini itu bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid karena memang Tuhan menginginkan kita bertauhid. Tapi semua tiga peringkat itu diasaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, cuma di dalam menggambarkan itu yang saya pahami bahwa tauhid yang dibincangkan di sini bukan tauhid kasbi. Bukan tauhid yang kita usahakan sendiri sebagai hamba. Maknanya tauhid ini pemberian. Bagaimana mendapatkannya? Ikutilah syariah ini. Bersembahyang, berzikir, lakukan segala perintah-perintah Tuhan, tinggalkan segala larangannya. Itulah cara untuk mendapatkan ketauhidan itu. Ya. Jadi tauhid itu pemberian. Kalau kita lihat dari awal sampai di sini, jadi apa yang dibicarakan itu terkadang tidak mampu. Soal memang dikatakan bahwa apalagi Syekh Shibli mengatakan kalau masih disebutkan itu belum lagi tauhid. Jadi apa yang disebutkan di sini hanya mendekatkan pemahaman saja. Itu pun belum tentu dekat pemahaman kita. Ya, malah mungkin lebih jauh lagi. Ya. Jadi itu yang perlu kita kita pahami. Wali masyayikhina fit tauhid musannafat. Ya, jadi ulama kita dari ulama tasawuf ini yang mempunyai banyak sekali warisan karya tulis, kitab-kitab turas yang berkaitan dengan tauhid ini. Waqad qasadna ilal qalilil muskil min alfazihim. Dan kita sudah tuliskan, sudah jelaskan di atas sedikit beberapa permasalahan dari perkataan mereka. Liustadrak bihi malam azkurhu, agar supaya kita boleh sesuaikan apa yang saya belum sebutkan insyaallah. Ya, jadi artinya Imam Syekh ini kalau kita mau bicara tauhid ini sangat panjang. Jadi dia hanya menceritakan sedikit, walaupun perkara itu memerlukan penjelasan karena ditakutkan kita salah paham. Akhirnya kita sekurang-kurangnya dosa kita kalau kita menuduh para ulama tasawuf itu bahwa tauhid itu tidak benar. Nauzubillah. Ya, nauzubillah, karena apa yang dirasakan mereka ini ada isyaratnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan memang itu bukanlah kasbi, artinya bukanlah usaha kita, tapi itu adalah hasil daripada ibadah kita, hasil daripada zikir kita. Saya kira